Kim Gil-soo dan anak buahnya memasukkan barang-barang berharga ke dalam mobil dan bergegas pergi setelah mendengar sirine polisi. Di dalam mobil, Kim Gil-soo menelepon Jeon Seok-dae berteriak menanyakan keberadaannya dan menyuruhnya datang ke Mangudong bersama Yang Yi, mengancam akan menjual Seong-chan jika tidak datang. Jeon Seok-dae memberikan kartu kepada Yang Yi, menyuruh memesan penginapan dan melarang mengikutinya kemudian pergi. Si-eng menelepon Yang Yi memberitahu tidak ada siapa-siapa pun. Seraya mengikuti Jeon Seok-dae, Yang Yi menyuruh Si-eng mengunduh aplikasi Witmap dan mengikutinya dengan melihat GPS di aplikasinya. Jangan pergi sendiri, aku ikut denganmu, ucap Yang Yi kepada Jeon Seok-dae. Setelah mendapatkan alamat dari Yang Yi, Si-eng segera pergi. Setelah tiba, Jeon Seok-dae dan Yang Yi masuk ke dalam tempat yang dimaksud Kim Gil-soo. Di dalam, Kim Gil-soo duduk di kursi seraya memainkan piasu. Suho sudah bangun, melihat Beom-seok yang berada di sebelahnya, dalam keadaan sama-sama diikat. Jeon Seok-dae menyuruh Yang Yi untuk tidak bertingkah. Si-eng tiba di alamat yang dikirimkan Yang Yi, melihat motor dan mobil kemudian masuk ke dalam. Di dalam, Kim Gil-soo menyuruh Jeon Seok-dae mendekati kemudian memukulinya. Melihatnya, Yang Yi menyuruh Kim Gil-soo menghentikannya. Kim Gil-soo menyuruh yang lain membawa Yang Yi pergi kemudian memanggil Sung-chan menyuruhnya untuk menikam Jeon Seok-dae tapi Sung-chan hanya diam. Kim Gil-soo kembali masuk ke dalam dan memilih akan menikam siapa lebih dulu. Jeon Seok-dae datang dan mendorong Kim Gil-soo yang akan menikam Suho, dan sekarang Jeon Seok-dae dan Kim Gil-soo saling menyerang satu sama lain. Kim Gil-soo mengambil pisau dan akan menikam Jeon Seok-dae yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba Yang Yi memukul kepala Kim Gil-soo dan mengambil pisaunya. Kim Gil-soo mencekik leher Yang Yi dan melepaskannya saat mendengar sirine polisi dan melihat kedatangan Si-eng. Dengan segera Kim Gil-soo dan anak buahnya pergi dari sana. Si-eng melepaskan ikatan tali Beom-seok dan Suho dengan menggunakan pecahan kaca. Si-eng, Beom-seok dan Suho menghentikan langkahnya yang akan pergi saat melihat Kim Gil-soo dan yang lain kembali. Kim Gil-soo membanting ponsel yang memutar suara sirine kemudian menyerang Si-eng dan yang lain bersama anak buahnya. Melihat tersebut, Jeon Seok-dae mengajak Yang Yi dan Sung-chan pergi dari sana. Polisi datang menembakkan pistol ke atas dan menyuruh semuanya diam. Kim Gil-soo mendorong anak buahnya ke arah polisi dan melarikan diri. Melihatnya, dengan segera Si-eng mengejarnya. Si-eng mengambil tongkat besi, mulai menyerang Kim Gil-soo, membuat keduanya terlibat perkelahian. Suho datang membantu Si-eng melawan Kim Gil-soo. Si-eng mengambil batu kemudian memukul kaki Kim Gil-soo. Dengan segera Suho menonjok Kim Gil membuatnya tergeletak di lantai. Malam harinya, para polisi menangkap semua gang kelompok Kim Gil-soo termasuk Kim Gil-soo sendiri dan Jeon Seok-dae yang menyerahkan diri. Di dalam mobil, Kim Gil-soo mengancam Jeon Seok-dae akan menghabisi jika sudah keluar. Jeon Seok-dae mengabaikannya dan memukul kepala Kim Gil-soo dengan kepalanya. Setelah diobati, Suho memberitahu Si-eng kalau ia lapar dan menyuruhnya membelikan sup sapi. Beom-seok datang memberikan tas dan ponsel kepada Si-eng. Polisi datang menyuruh Si-eng dan yang lain untuk memberikan kesaksian, dan sekarang Si-eng dan Beom-seok berada di kantor polisi. Si-eng meminta maaf kepada Beom-seok. Seseorang yang merupakan ajudan ayah Beom-seok memasuki ruangan, duduk di hadapan Si-eng dan Beom-seok kemudian berkata, aku bicara dengan kepala polisi. Mereka akan merahasiakannya dari sekolah dan keluargamu dan kalian berdua tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kim Gil-soo yang harus disalahkan, tapi yang lain tidak bersalah, dia mengancam dan mengeksploitasi mereka, ucap Si-eng kemudian pergi. Kau merahasiakannya dari ayahku, tanya Beom-seok. Tidak jawab ajudan kemudian membawa Beom-seok pergi. Di luar, Si-eng melihat Yang Yi kemudian menghampirinya. Di dalam ruangan kepala polisi, ajudan tersebut memukuli Kim Gil-soo dan menyuruh Beom-seok mengamatinya. Beom-seok melihatnya kemudian pergi dari sana saat sang ajudan menyuruh memukuli Kim Gil-soo. Si-eng bersama Yang Yi menemui Suho di rumah sakit. Yang Yi meminta maaf kepada Suho. Bagaimana hasilnya, tanya Suho kepada Si-eng. Aku tidak yakin apakah ini hal yang benar, tapi ayah Beom-seok menutupinya dan kita bukan lagi bagian dari kasus ini. Kim Gil-soo ditangkap, jawab Si-eng. Apakah ayahnya orang berpengaruh, tanya Suho kembali dan memberitahu kalau orang ayah Beom-seok membayar tagihan rumah sakitnya. Dia anggota Dewan Oh Jin Won, ucap Si-eng. Di ruangannya,
Oh Jin Won mengambil tongkat bisbol kemudian menghampiri Beom Seok dan mulai memukulinya dengan tongkat bisbol tersebut. Beom Seok hanya diam, tidak melawan dan menahan sakit.